Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah karena atas berkat rahmat, inayah dan pertolongannya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nashaikhul Ibad, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang dua hal yang paling dibenci atau yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk tetap menjaga iman dan Islam sampai akhir hayat ini. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa hadirin dimanapun Anda berada. Kemarin kita sudah membahas dua perkara yang paling utama di sisi Allah, maka dan berikut dengan pahala-pahalanya serta keutamaannya terkait dengan orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Nah, kalau yang awal, kalau hadis sebelumnya kita dijelaskan bahwasanya dua perkara yang paling penting atau paling utama di sisi Allah itu adalah iman dan dan an-naf'u lil muslimin, atau iman dan bermanfaat bagi sesama. Maka hadis yang ini yang akan kita baca itu adalah hadis yang terkait dengan dua perkara yang paling dibenci atau yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, marilah kita awali kajian kita pada pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, agar apa yang kita pelajari betul-betul dijadikan amalan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmunya dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah, wa khususan ila muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan tentang makalah yang pertama. Terusannya, kalau makalah yang pertama, hadis yang kemarin kita baca itu terkait dengan perkara yang paling diutamakan di sisi Allah. Nah, terusannya itu adalah dua perkara yang paling dibenci atau yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa khaslatani lan rong perkara la syai'a kang ora ana suwiji-wiji iku akhbathu luwe jember ai anjasu tegese luwe najis atau dua paling dibenci min humati nimbang saking khoslatan akhbatu la syai'a akhbatu min
minum masaking khoslatan asyirku nyatane atau dijadikan iku dari khoslatan itu. Iku asyirku nyekutuake maring wasyirku. Iku asyirku nyekutuake billahi kelawan Gusti Allah. Iku asyirku nyekutuake billahi kelawan Gusti Allah. Wadurru lan gawe bahaya utawa melarati bil muslimina kelawan wong muslim. Sekali lagi, di sini adalah kebalikan dari yang kemarin kita bahas. Bahwasanya dua perkara yang paling dibenci, yang paling dianggap najis atau yang paling dianggap buruk oleh Allah itu adalah menyekutukan Allah dan membuat bahaya bagi muslim yang lainnya, atau senantiasa membuat huru hara, atau senantiasa abdur, itu bahaya, membahayakan atau merusak orang muslim yang lain. Bahkan untuk syirik tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Nah, di sini dijelaskan karena bahaya orang yang senantiasa memberikan bahaya kepada sesamanya, maka secara otomatis dia juga menciptakan bahaya bagi dirinya sendiri. Memberikan bahaya kepada orang muslim, baik itu pada diri mereka, tubuh mereka, kita suka mencubit, suka memukul, atau amwalihim, atau harta mereka dengan cara mencuri, digosok, dikorupsi, itu juga tidak boleh. Makanya terusannya keterangan itu adalah fi abdanihim, tegese ing dalam piro-piro awake muslimin, wa amwalihim lan piro-piro bondone muslimin. Fa inna jawami ini adalah sebuah kesimpulan atau penjelasan dari apa yang dari dua hadis yang sudah disampaikan tadi. Di sini dijelaskan fa inna jami'a awamirillah saat temene sekabehane pira-pira perintah Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah iku turja den balekake apa amri ila khoslataini maring rong perkara. Yang dua at-ta'zimi nyatane ngegungke lillahi maring Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah wasyafaqati lan melasi li khalqihi maring makhluke Allah kakaulihi kaya dene dawuh Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah akimu pot nyatane dawuh akimu ila akhirih akimu padha nekanono sapa sira kabeh utawa padha jumenengno sapa sira kabeh as-sholata ing salat wa atu lan padha menehno sapa sira kabeh az-zakata ing zakat wa qaulihi lan kaya dene dawuh Gusti Allah taala hale maha sinten Allah usykur syukur sapa sira li maring ingsun Allah wali walidaika lan maring wong tuwa loro sira. Nah, kesimpulannya ini dari dua hadis tersebut, dari keterangan hadis di atas bahwasanya dua perkara yang dicintai oleh Allah itu adalah beriman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama muslim. Terus kemudian dua perkara yang paling dibenci oleh Allah itu adalah menyekutukan Allah dan membuat bahaya kepada sesama muslim atau kepada sesama. Itu kesimpulannya kan ada dua perkara. Pertama syirik. Jadi hubungan syirik atau iman itu adalah hubungan horizontal. Dan yang kedua itu adalah an-naf'u lil muslimin atau yang dibenci itu adalah ad-dar lil muslimin. Itu adalah hubungan horizontal. Makanya kata Imam Nawawi di sini dari keterangannya, karena sesungguhnya segala perintah Allah, segala semuanya yang diperintahkan oleh Allah itu dikembalikan kepada dua hal. Pertama, hubungan kepada Allah, jadi hubungan kepada Allah atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu adalah memberikan manfaat atau hubungan sosial kepada sesama, semua perkara. Dan itu diperkuat
oleh Imam Nawawi dalam kitab ini dengan kalimat aqimus shalah. Ada perintah sholat, di mana sholat itu adalah membangun hubungan kita dengan sang Khalik atau sang pencipta. Terus kemudian wa atuz zakat, pemberian zakat kepada sesama, itu adalah tidak lain gambaran dari bentuk sosial kita dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Karena apabila baik dengan Allah, sosial kita tidak baik, itu juga kurang pas berjalannya kehidupan. Begitu juga sebaliknya, baik dengan makhluk, tapi dia tidak baik dengan Allah, itu juga sama menjadi manusia yang tidak pernah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia hubungannya baik dengan Allah, karena di sini yang disebutkan pertama itu adalah hubungan dengan Allah, maka kemungkinan besar dia pastilah memiliki hubungan baik dengan sesama manusia. Karena tidak mungkin kita bisa berbuat baik kepada sesama apabila tidak ada iman di dalam diri kita. Makanya pertama yang harus kita bangun dari sini itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari syariatnya, mencoba mengamalkan syariatnya, sehingga dari mengenal syariat, mengetahui syariat, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kita tahu bagaimana cara kita membangun sosial dengan sesama. Itu contoh yang pertama, mendirikan sholat sebagai bentuk takzim kepada Allah, dan kemudian memberikan zakat sebagai bentuk syafaqah, belas kasihan kepada sesama. Contoh yang lain oleh Imam Nawawi dijelaskan di sini, wa qauli ta'ala, dan oleh dawuh Gusti Allah, usykur, bersyukurlah kamu atas nikmatku kepadaku, bersyukurlah kepada dan wali-walidaika, dan bersyukurlah juga kepada orang tuamu. Nah, cuman di sini yang menariknya, setelah kepada Allah langsung kepada kedua orang tua kita. Kenapa kok tidak kepada Nabi? Karena pada saat kita mengatakan diri kita itu cinta kepada Allah, mau tidak mau, kita oleh Allah diperintah untuk mencintai Nabi. Allah dan Nabi itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh kita pisahkan. Oleh Rasul itu tidak bisa, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam arti ketika kita bilang mencintai Allah, maka mau tidak mau kita harus mencintai Rasulullah. Karena di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, Qul Muhammad, di dalam surat apa saya lupa itu, yang artinya tidak jauh beda seperti ini. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika umatmu itu mencintaiku, katakan kepada mereka, ikutlah aku, kata kanjeng Nabi. Kalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, itu kata kanjeng Nabi. Maka mau tidak mau ketika kita menyatakan diri bahwasanya kita mencintai Allah, maka mau tidak mau kita harus mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam arti kesatuan itu adalah ketika kita mencintai Allah, secara otomatis kita wajib mencintai Rasulullah. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin kita bisa mencintai Rasul kalau kita tidak mencintai Allah. Tidak mungkin kita mencintai Allah tanpa mencintai Rasul. Cuman kenapa kok yang disandingkan dengan kalimat Allah itu adalah dengan zat Allah itu adalah birrul walidain? Karena memang setelah Rasul itu pernah bersabda bahwasanya orang tua kalian itu 3. Orang tua, ada sebagian makalah, apa ini hadis, cuman memang ada makalah. Orang tua kita itu, apakah ini hadis atau apa, saya lupa ini. Orang tua kalian itu 3. Pertama adalah orang tua kalian yang telah melahirkan. Yang kedua, orang tua kalian yang orang tua dari istri-istri kalian. Dan yang ketiga adalah orang tua yang telah mengajarkan ilmu kepada kalian. Lalu siapa yang wajib dihormati pertama kali oleh kamu? Maka hormatilah mereka yang telah mengajarkan ilmu agama, karena ia adalah orang tua yang akan menyelamatkan kehidupan kamu di dunia dan di akhiratnya. Itu. Maka tatkala Allah menyebutkan uskurli, langsung disebutkan walidaika, karena yang nomor 2 yang harus kita hormati itu adalah kedua orang tua kita yang telah melahirkan diri kita. Orang tua yang telah melahirkan diri kita.
Itu yang patut. Saking mulianya kedua orang tua, saking bagusnya, saking wajibnya, pentingnya kita menghormati kepada kedua orang tua, sampai wali-wali daika atau kalimat sebutan kedua orang tua disandingkan dengan kalimat Allah, yang dimana di sini disebutkan uskurlah kamu kepadaku dan kedua orang tuaku langsung. Dan setelah Allah langsung kepada kedua orang tua. Bahkan kata salah satu sahabat, kalau tidak salah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tidak ada amalan yang ketahui bagi seorang anak itu lebih baik selain berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di hadis yang lain menyatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, maka juga sebaliknya kebencian Allah itu terletak pada kebencian kedua orang tua. Tapi lek wong tuwek sampai digawe pegel, itu sama berarti kita telah membuat Allah kita itu marah. Lek wis Gusti Allah sing marah, ojo pernah mengharap rahmat yang akan diturunkan kepada diri kita. Jangan pernah mengharap kehidupan kita itu bisa tenang. Maka pertama, mau apa minta izin kepada orang tua. Mau apa minta izin kepada orang tua. Senantiasa minta didoakan kepada orang tua. Intinya dari keterangan ini menyimpulkan dari dua hadis yang sudah dari hadis di atas yang dari hadis sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Terkait dengan makalah yang pertama, itu adalah seluruh perintah Allah itu semuanya merujuk kepada kedua hal. Pertama adalah hubungan vertikal, hubungan makhluk dengan Khalik. Kemudian yang harus kita ciptakan kedua itu adalah hubungan sosial dengan sesama. Hubungan horizontal. Vertikal hubungan kita dengan Allah, horizontal itu adalah hubungan kita dengan sesama. Karena semua perintah Allah itu tidak pernah terlepas dari kedua hal tersebut. Sholat, coba dari sholat Allahu Akbar dibuka dengan kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ditutup dengan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum itu mengucapkan salam kepada siapa? Kepada orang yang di sebelah kanan kita pertama, kemudian sebelah yang di sebelah itu adalah hubungan sosial. Apalagi zakat diawali dengan niat. Zakat diawali dengan niat. Semuanya digantungkan kepada Allah. Pemberiannya itu adalah hubungan sesama. Puasa sama, niat. Puasa itu adalah puasa yang tidak tahu. Puasa syariat puasa dan zakat. Puasa pertama, zakat itu wajibnya adalah pada akhir puasa wajibnya. Itu sudah contoh, artinya menunjukkan kesimpulan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Memang sudah betul keadaannya bahwasanya seluruh perintah Allah itu pasti tidak pernah terlepas dari dua hal. Ketika cinta kepada Allah, ketika membangun hubungan dengan Allah, pasti kita diperintah untuk membangun dengan sesama. Ketika kita cinta akhirat, maka bukan berarti kita diminta untuk meninggalkan dunia. Karena dunia itu tidak lain adalah bekal kita untuk menuju akhirat. Itu seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi hati sendiri itu juga memiliki psikologi. Jadi atau memiliki tahap step. Jadi memiliki tertib gitu loh. Tertib. Kalau di sini dijelaskan al-imanu billah wa naf'ul muslimin, itu memang seolah-olah memang mengisyaratkan bahwasanya bisanya kita membangun sosial yang baik apabila hubungan kita dengan Allah itu baik. Apabila hubungan kita dengan Allah itu baik, minimal dengan iman itu tadi. Dengan iman itu tadi. Ketika orang tidak punya iman, maka dia akan senantiasa sulit melakukan amal kebajikan. Kemudian kita teruskan waruya lanjut riwayatake an Wais Waisin saking sahabat Wais Al-Qarni annahu sak temene Wais iku annahu sak temene Wais iku kala ucap sapa Wais maratu dalam ingsun fi ba'di siyahati ing dalam
setengah lumaku ingsun birohibin ketemu ingsun kelawan pendeta fakultu moko ngucap ingsun ing pendeta ya rohibu he rohib ma awwala darajatin ma utawi apa iku awwalu darajatin kawitane derajat yarqoha kang bisa munggah sapa ing yarqoha kang bisa munggah ing derajat sapa al murid qala ngucap sapa rohib raddul mazalimi nolak ing kezaliman wa khifatu dhahri lan ngeringanake bebane wong liya wa khifatu dhahri lan ngeringanake bebane wong liya minat tabaati saking pira-pira tanggungan saking pira-pira keselan utawa tanggungan fa innahu krana sak temene murid iku layas kudu ora bakal bisa munggah sapa murid lil abdi ora bakal munggah lil abdi fa inna moko sak temene murid iku layas kudu ora bakal bisa munggah lil abdi kedue kawula apa amal wa alailan iku tetep ing atase amal apa tabaatun beban au madlumatun utawa kezaliman maring wong liya. Bahkan rohib ini kalau sekarang yang kita tahu rohib itu adalah pembesar atau imamnya orang Kristiani kan seperti itu toh. Pokoknya ini adalah orang non-muslim. Uwais Al-Qarni itu adalah salah satu sahabat tabi'in sebenarnya. Beliau itu orang yang tidak sempat bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad dalam satu riwayat. Cuman beliau itu Uwais Al-Qarni ini pernah disebutkan oleh Nabi bahwasanya besok orang yang akan berkumpul denganku di surga salah satunya itu adalah Uwais Al-Qarni. Jadi disampaikan seperti itu. Sehingga sahabat Umar itu pernah dipesani oleh Nabi, Umar, Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa sahabat Umar, Khalifah Umar ketika Sayyidina Umar itu sudah jadi khalifah. Untuk masalah Uwais Al-Qarni itu pernah bertemu dengan Nabi, saya belum begitu tahu tentang sejarahnya, cuman sebagai makalah itu seperti itu. Jadi pada masa Umar, pada masanya Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar itu pernah dipesani, Umar, sesukon besok ketika kamu sudah menjadi khalifah, carilah orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Karena dia mintalah doa darinya karena dia adalah salah satu orang yang kelak akan bersamaku di surga. Nah, betul ketika Uwais Al-Qarni ini ketika Sayyidina Umar ini menjabat sebagai seorang khalifah, sudah disebutkan ciri-cirinya Uwais Al-Qarni itu seperti apa. Dan ketika datang Uwais Al-Qarni ke tempat atau ke singgasananya Sayyidina Umar, dilihat ciri-cirinya, ditebak oleh Umar, apakah engkau Uwais Al-Qarni? Ya betul. Jawab Uwais Al-Qarni, iya betul. Kamu kok tahu? Aku sudah mendengar tentangmu dari Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang doakanlah diriku, kata Sayyidina Umar. Loh, kok kamu minta doa kepadaku? Bukankah seharusnya aku yang meminta doa kepadamu? Kata Uwais Al-Qarni. Tidak, karena engkau sudah disebutkan oleh Nabi dan aku dimintai. Tidak mau Uwais Al-Qarni tidak mau. Akhirnya Sayyidina Umar itu bilang, ini adalah perintah nabiku dan nabimu, maka doakanlah aku. Itu akhirnya Uwais Al-Qarni maaf. Cuman Sayyidina Umar kan penasaran gitu. Kok sampai ada orang yang sudah diprediksikan oleh Nabi akan bersama Nabi di surga kelak. Apa sih, amalan apa sih? Ternyata Uwais Al-Qarni itu adalah salah seorang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Pernah juga diceritakan dalam riwayat lain bahwasanya Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari kota Mekah. Suatu ketika ibunya itu ingin melaksanakan haji. Karena saking kasihannya
karena saking cintanya kepada ibunya, Uwais Al-Qarni itu berani menggendong ibunya mulai dari rumah sampai selesai melakukan proses ibadah haji. Karena tidak sampai diinjakkan kaki ibunya itu ke tanah karena saking kasihannya, karena saking cintanya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Dan mungkin Sayyidina Umar berpikiran ya mungkin krono iki, karena inilah ia sampai menjadi orang yang paling yang akan bersama Kanjeng Nabi kelak di surga. Jadi sekali lagi berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini ceritanya Uwais Al-Qarni bahwasanya suatu ketika Uwais Al-Qarni itu jalan-jalan. Ketika sampai di tengah perjalanan, Uwais Al-Qarni itu bertemu dengan seorang rahib. Karena bertemu dengan seorang rahib, jadi dulu itu antara orang muslim dengan orang non-muslim itu memang memiliki keterikatan yang bagus, memiliki hubungan sosial yang bagus. Ya karena memang keberhasilan kepemimpinan Nabi itu sanggup menyatukan berbagai macam agama di sana. Bahkan sebagian tafsirul hadis itu mengatakan hadis yang menyatakan tungkul mar'u itu. Jadi dinikahinya seorang wanita karena 4 hal, dijamaliha, dinasabiha, dimaliha, karena cantiknya, karena nasabnya, karena hartanya, karena nasabnya. Cuman yang terakhir pilihlah satu, yaitu agama, karena itu akan menjadi baik untuk kehidupan diri kamu. Itu sebagian mufassirul hadis itu menjelaskan itu tidak lain adalah untuk mengadopsi berbagai macam kecenderungan orang Arab pada masa itu. Jadi ada orang Arab yang suka mengunggulkan nasab, ada orang Arab yang suka mengunggulkan harta, ada orang Arab sebagai orang Arab yang mengunggulkan wajah wanita, kecantikan ini. Akhirnya disatukan oleh Nabi dengan hadis tersebut. Jadi untuk memilih wanita itu minimal dengan 4 kriteria. Cuma ditutup dengan kalimat terakhir yang justru menyatukan semuanya. Semua pendapat pilihlah yang satu, karena yang satu ini akan membuat diri kamu selamat. Apa itu? Yaitu adalah agama. Itu hebatnya Kanjeng Nabi itu di sana. Jadi Nabi itu sanggup menciptakan pluralisme. Ya kalau sekarang mungkin identik dengan kalimat pluralisme, tapi tidak tahulah itu kan cuma istilah sekarang. Yang jelas Nabi sanggup membangun keragaman umat beragama dalam satu negara. Itu hebatnya Nabi. Loh, maka kalau ada kita orang Islam kok tidak juga mau meramut kepada agama lain, nah seolah-olah itu juga tidak akan menyalahi proses kehidupan yang sudah disyariatkan oleh Nabi. Karena sesungguhnya agama Islam itu juga melindungi agama-agama yang lain. Bukan berarti tukar keyakinan, tidak. Ada sikap toleransi dalam kehidupan sosial, ada toleransi dalam kehidupan sosial. Berbeda dalam urusan keyakinan. Jadi batasan toleransi itu hanya sampai pada batasan akidah. Untuk hubungan sosial, oke lah, ada apa-apa. Hubungan sosial. Untuk hubungan akidah terkait dengan amal ibadah itu tidak bisa. Terus kita mau orang Kristen ketika kita khutbah mau ikut tidak boleh, ada aturannya. Orang Kristen masuk ke masjidnya Muslim itu kan sebagian ulama kan ada yang melarang, walaupun sebagian juga ada yang memperbolehkan dengan catatan macam-macam itu. Itu ada aturan. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita mengadakan toleransi yang sebesar-besarnya, tidak bisa. Harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma hubungan jual beli, transaksi, apalah lomba kebersamaan, membangun sebuah negara, bolehlah kita. Dan sekali lagi Indonesia itu dibangun bukan hanya dengan orang Islam. Indonesia juga dibangun bukan hanya dengan orang Islam, dan bukan hanya dengan suku, bukan dengan satu suku. Jadi Indonesia memiliki falsafah Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tetap satu dua. Sekali lagi, Indonesia bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi Indonesia itu adalah negara yang beragama. Beda. Negara Islam bukan, negara beragama, negara agama bukan.
Bukan, tapi Indonesia itu adalah negara yang beragama. Jadi negaranya, hukum tata negaranya memiliki hukum tata negara sendiri, agamanya memiliki hukum agama sendiri. Walaupun antara satu dengan yang lainnya itu saling memiliki keterkaitan. Jadi hukum Indonesia itu sudah cukup menghormati dan sudah mewakili hukum-hukum agama Islam yang sudah dimiliki bagi orang Islam. Jadi yang mendirikan orang Indonesia itu betul-betul orang alim, bukan orang yang tidak tahu tentang agama. Mentang-mentang hukum kita itu berasal dari agama kolonial, itu kita katakan hukumnya orang kafir. Tidak bisa seperti itu. Karena pendahulu-pendahulu kita sudah kita akui bahwasanya beliau betul-betul orang yang alim. Dan beliau-beliau pula yang juga ikut mencetuskan berdirinya negara Indonesia. Yang tentunya saya yakin pemikiran beliau tidak akan pernah terlepas. Apakah hukum yang dianut oleh Indonesia itu sudah bisa mewakili hukum agama kita atau tidak? Atau karena memang beberapa pertimbangan yang itu tujuannya lebih maslahat daripada menerapkan hukum Islam yang sudah kita ketahui. Mungkin seperti itu. Dan saya belum berani untuk melangkahi pemikiran ulama-ulama yang ikut mendirikan yang ikut mendirikan Indonesia. Karena saya yakin beliau sudah melakukan ijtihad yang matang terkait dengan aturan-aturan praktek kenegaraan yang ada di negara kita. Saya yakin seperti itu. Seperti kasus apa nikah siri, apakah kita harus ikut negara atau tidak? Maka hukum yang ditetapkan bagi ulama Nahdliyin tetap wajib mengikuti aturan negara. Tetap wajib. Maka barang siapa yang melaksanakan nikah siri itu sah nikahnya, cuman dianggap berdosa karena menentang pemerintahan yang sudah sah. Maka tetap wajib untuk membuat terang, artinya mengikuti aturan pemerintah. Artinya ke KUA. Kalaupun sudah dikasih ketika punya kemampuan, ketika sempat ngurusi diurus dia gawat. Itu kalau dari hasil Basul Masail yang dilakukan oleh warga Nahdliyin seperti itu. Jadi cukuplah yang sudah ada. Untuk hal-hal kebijakan berikutnya memang perlu kita pertimbangkan berikutnya. Tapi tidak usah memaksakan untuk menjadi negara Islam, tidak usah. Itu sama memikirkan sama seperti orang mimpi di siang bolong. Tidak mungkin. Karena memang negara kita itu tidak hanya dibangun oleh orang Islam saja, tapi dibangun juga oleh beraneka ragam agama dan beraneka ragam suku bangsa. Maka falsafah atau semboyan Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika yang di dalam Pancasila itu diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bagi saya Indonesia itu adalah bagi saya Indonesia itu adalah negara yang beragama. Walau Indonesia bukan negara agama dan Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia itu adalah agama. Tapi Indonesia itu adalah negara yang beragama. Tuh. Untuk hal itu memang mungkin banyak pendapat, banyak kurang dan lebihnya itu biasa karena hukum manusia itu biasa. Tapi manusia untuk urusan dunia sudah dikatakan bahwasanya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalian semua itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Amal ibadah yo melok aturan aku mau ibadah mari Gusti Allah. Aturan bernegara ya ikutilah aturan negara. Seharusnya seperti itulah kalau kita mau menjadi manusia yang beragama. Orang Islam yang juga memeluk, yang juga memiliki kehidupan baik dengan sesama. Kalau kita menciptakan terus kabeh orang-orang dibongkar itu bagi saya hikmah atau santunnya kurang. Dan Islam itu tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Tapi Islam itu tidak mengajarkan kekerasan, namun Islam mengajarkan ketegasan.
Islam tidak mengajarkan kekerasan, tapi Islam mengajarkan ketegasan. Bagi saya seperti itu. Itu Islam bukan negara yang Indonesia, agama Islam di Indonesia itu bukan negara yang lemah atau yang terlalu yaitu ambigu, tapi Islam di Indonesia adalah Islam yang memiliki tasamuh, memiliki tawazun, toleransi yang tinggi, karena memang Islam diciptakan rahmatan lil alamin. Itu tadi ceritanya Uwais Al-Qarni. Saya teruskan. Kata Uwais Al-Qarni, jadi pada suatu ketika saat aku berjalan, aku bertemu dengan seorang rahib. Jadi itu gambaran bahwasanya Islam dulu seperti itu. Jadi sangat raket, sangat bagus dengan sesama makhluk walaupun beda agama. Kemudian Uwais Al-Qarni itu berkata kepada rahib, ini untuk mempertegas hadis di atas, yang terbaik, amalan yang dianggap paling baik oleh Allah atau sesuatu yang paling baik adalah iman kepada Allah dan bermanfaat bagi orang muslim. Nah, di dalam ilmunya rahib itu juga dijelaskan, kata Uwais Al-Qarni, pada saat aku berjalan bertemu dengan seorang rahib, aku bertanya kepada rahib, "Hei rahib, derajat apakah yang pertama akan derajat apakah yang ma'awwalu darajatin yarfa'a al-murid, derajat apakah yang hal apakah yang bisa dilakukan oleh seorang murid agar ia naik derajatnya? Hal apakah yang bisa dilakukan oleh seorang murid, orang yang menuntut ilmu, orang yang ingin menuju kepada Tuhannya, yang akan mengangkat dirinya? Hal apakah yang harus dilakukan?" Apa jawab rahib? Pertama, raddul mazalim, menolak kezaliman, wa khifdz dhahri, dan meringankan beban. Jadi pertama menolak kezaliman berarti terkait dengan sosial, menolak kezaliman orang lain. Terus kemudian khifdz dhahri, membantu orang yang sedang kesusahan, dibantu. Orang membawa apa, bantu kalau kita melihat. Karena kata rahib, fa innahu la yasqutu lil 'abdi amalun wa la ta'abun aw madlumatun. Karena sesungguhnya tidak ada amal yang akan membuat hamba itu naik lebih dekat derajatnya kepada Tuhannya apabila dalam dirinya, apabila di sekitarnya atau dirinya masih menanggung beban orang lain atau masih adanya kezaliman di sekelilingnya. Itu. Jadi tidak akan naik amal seseorang, kata si rahib tadi. Ini berarti pelajaran di luar agama Islam sudah sama menjelaskan bahwasanya hubungan sosial yang harus kita bangun dengan sesama itu adalah sesuatu yang niscaya harus kita lakukan demi semakin dekatnya kita kepada Sang Pencipta. Jadi kata rahib, tidak ada amal yang bisa mengangkat seorang hamba naik dekat kepada derajat kepada Tuhannya apabila di sekitarnya masih terjadi kezaliman dan masih banyak yang merasa kesusahan. Itu. Jadi bersihkan diri semua ini, bersihkan. Makanya ojo gampang munggah haji. Lewis mari munggah haji yo wis, tau usah munggah haji ping loro. Lati munggah haji meneh deloken sampai kanan sampai kirine. Apa sik ana sing larang? Mbok bending iku dibantu wong sing larat sih, bantu dulu sampai betul-betul ya minimal kan tetangga itu, kata hadis itu mengatakan 40 kakak, 40 keluarga ke samping kanan, 40 keluarga ke samping kiri, 40 keluarga ke timur, 40 keluarga ke barat. Itu dilihat kanan kiri. Masihkah ada orang lain yang menginginkan uluran tangan kita bantu di sana? Kau usah munggah haji mana? Gak usah munggah haji mana? Eman. Karena sesungguhnya amal seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, afdalul amal, artinya ada sebuah kaidah yang mengatakan al-ithar afdalu minal qasir.
Amal yang dianggap utama oleh Allah, derajat amal, mana amal-amal yang paling utama, yaitu amal yang memiliki dampak lebih besar kepada sesama. Haji yang paling dilakoni dewe. Tapi kalau membantu orang lain, membuat mereka itu besar, membuat mereka itu dari melarat menjadi kaya, dari tidak berdaya menjadi orang yang bisa berkarya, itu bagus. Jadi kalau cuma kasih uang biasa, usahakan mereka juga bisa bangkit gitu. Mereka bisa bangkit gitu loh. Jadi bantu. Misal orang punya modal 1 juta, kiranya opo sih kiranya. Tanyakan, sampai belum bangun iki ya. Sampai tak kayak modal, gua usaha yo usaha. Dari situ cukup kita memberikan pada saat itu. Kalau itu berkembang, kita sudah tidak perlu memberi. Dia akan terus berkembang. Seperti itu. Lihat saudara-saudara kita yang ada masih dekat dengan kita. Yang pertama hubungan darah. Jadi satu kampung yang memiliki hubungan darah siapa? Yang masih melarat dan tidak punya, dicari dulu mana. Kalau tidak ada saudara, maka tetangga yang masih satu kampung siapa? Baru kalau memang semuanya sudah tidak ada dalam satu kampung, pindah kampung, cari saudaranya lagi yang lain kampung. Konsepnya itu. Insya Allah apabila seorang muslim seperti itu, maka negara, agama itu akan terjaga dengan baik. Makanya salah satu hal yang akan menyebabkan baiknya dunia dan agama, kata Sayyidina Ali itu, madamal alniya lam yabkhilu madamal di sini kata Sayyidina Abu Bakar, penegak agama dan dunia itu salah satunya itu adalah madamal alniya la yabkhiluna bima khawwilu. Jadi salah satunya adalah selama orang kaya itu tidak bakhil akan karunia yang telah diberikan kepadanya. Jadi bantu. Nah kalau seperti itu, insya Allah lewat Islam ini mampu dibantu sampai dia bisa, kita kasih anjuran untuk membantu yang lainnya terus mampu. Maka dengan seperti itu Islam akan jaya di Indonesia, bahkan di dunia. Dan apabila semuanya itu sudah baik sesuai dengan aturan syariat, semuanya menjadi takwa, maka janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama, kata Allah. Seandainya ada sebuah penduduk desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan membukakan pintu rahmat, pintu berkah dari langit. Yang memiliki perdagangannya laris manis, yang memiliki pertaniannya subur dan banyak memberikan hasil panen, hasil pertanian yang melimpah. Seperti itu. Yang memiliki putra-putranya cerdas dan sanggup mengangkat derajat agama dan negara. Seperti itu. Yang memiliki ulama-ulamanya akan diikuti oleh semua ketika imanu wattaqau. Itu janji Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Niscaya pasti akan kebukaan keberkahan dari pintu langit. Masyaallah muslimin wa zumratal mukminin, pemirsa hadirin dimanapun Anda berada, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dari apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini cukup membuka hati kita agar kita memiliki sikap toleransi, tapi dengan toleransi yang bukan toleransi buta. Sekali lagi, semoga dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dibukakan oleh hati Allah agar iman kita semakin kuat dan semakin kita memiliki upaya untuk senantiasa mendekat kepadanya. Dan yang kedua, semoga Allah juga membangunkan perasaan sosial kita peduli kepada sesama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari dijadikan sebagai amal akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shallallahu alaihi wasallam kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi